Tawa Abu menyelamatkan Baginda Raja. Di sebuah negeri yang jauh, di balik 7 bukit dan 3 sungai, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Negeri Larasati. Negeri itu makmur dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang arif dan disegani, Baginda Raja Mahkota Indra. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup sejahtera, hasil panen melimpah, dan seni serta sastra berkembang pesat. Namun, sebagaimana musim tak selalu cerah, kebahagiaan pun tak abadi. Setelah bertahun-tahun memimpin, Baginda Raja mulai dilanda kegelisahan. Ia kehilangan minat pada urusan kerajaan, tak lagi menyapa rakyat, dan duduk termenung di singgasananya sepanjang hari. Sang permaisuri dan para penasihat mencoba berbagai cara, menghadirkan pemusik dari negeri jauh, pertunjukan wayang, lawak, bahkan ramuan penawar dari tabib istana, namun semua tak membuahkan hasil. Raja tetap murung, seolah jiwanya tertinggal di masa lalu. Di sudut lain negeri itu, tinggallah seorang pria sederhana bernama Abu. Abu bukan bangsawan, bukan cendekiawan, bahkan bukan pedagang. Ia hanya seorang pemuda desa yang tinggal di rumah kecil beratap daun rumbia. Ia dikenal karena satu hal, tawanya yang khas dan cerita-ceritanya yang bisa membuat orang tertawa sampai lupa lapar. Abu bisa membuat orang tertawa hanya dengan ekspresi wajah atau menirukan suara kambing yang jatuh dari pohon. Anak-anak menyukainya, orang tua menganggapnya aneh tapi menghibur, dan tetangganya selalu tersenyum bila bertemu dengannya. Meski hidup sederhana, Abu tak pernah terlihat bersedih. Baginya, hidup adalah anugerah yang terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan. Suatu hari, seorang pengembara yang pernah tertawa terpingkal-pingkal karena celotehan Abu, kebetulan singgah ke istana dan mendengar keluh kesah sang raja. Ia pun menyarankan, cobalah panggil Abu dari desa Langit Merah. Bila tawa belum bisa menyembuhkan luka, setidaknya bisa mengingatkan hati untuk bernapas kembali. Para penasihat awalnya menertawakan ide itu, bagaimana bisa orang dusun menyembuhkan duka seorang raja. Tapi sang permaisuri, yang sudah kehabisan cara, akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Maka, dikirimlah utusan untuk menjemput Abu. Ketika Abu tiba di istana, ia tampak kagok. Ia mengenakan kain sarung dengan pola kotak tak sepadan dan topi pandan yang miring sebelah. Tapi matanya bersinar cerah, dan senyumnya mengembang, seperti matahari pagi. Abu, kata permaisuri lembut, Baginda kami telah lama kehilangan tawa. Maukah kau mencoba menghiburnya? Abu menunduk sebentar, lalu mengangguk. Kalau boleh, saya hanya ingin jadi diri saya sendiri. Maka dibawalah Abu ke balairung utama. Raja duduk di singgasananya, diam dan hampa. Abu berdiri, menatap raja sejenak, lalu mulai berbicara, bukan dengan hormat berlebihan, tapi dengan gaya santainya yang tulus. Baginda, katanya, tahu tidak kenapa ayam saya tak pernah bisa bernyanyi? Karena tiap kali mau latihan vokal, dia selalu disuruh jaga warung. Tak ada reaksi. Abu lanjut, lalu kambing saya, Baginda, pernah saya ajak berdiskusi soal masa depan. Dia diam saja, saya kira dia sedang berpikir dalam. Ternyata dia sedang mengunyah buku saya. Sekilas, alis raja bergerak, tapi belum juga tersenyum. Abu melompat, duduk di lantai, lalu menirukan bagaimana seekor semut bisa jadi raja jika punya cukup keberanian. Ia membuat lelucon dari kejadian sehari-hari, dari cara hidup di desa, hingga pura-pura jadi dukun patah hati yang gagal total. Pelayan mulai tertawa, para pengawal menahan senyum, dan akhirnya, dari singgasana, terdengar suara yang telah lama hilang. Hahaha, suara itu pelan, lalu tumbuh menjadi tawa besar. Tawa yang menggema, mengguncang istana, dan membuat para penasihat saling berpandangan dalam keheranan. Baginda Raja tertawa, matanya berair, namun bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia menepuk dadanya. Sudah lama, aku lupa rasanya tertawa. Ia bangkit, menghampiri Abu, dan memeluknya. Kau bukan orang biasa. Abu, kau telah menyembuhkan luka yang tak bisa disembuhkan obat manapun. Sejak hari itu, Abu tak kembali ke desanya. Bukan karena ia lupa asalnya, tapi karena Baginda mengangkatnya menjadi penjaga tawa istana, jabatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia diberi ruang khusus di taman istana untuk bercerita, bermain,
dan menyebarkan tawa kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan sejak itu pula, negeri Larasati bukan hanya dikenal sebagai negeri yang makmur, tapi juga negeri yang penuh tawa, di mana rakyat dan rajanya belajar bahwa kadang, hal terkecil, seperti tawa seorang pria sederhana, bisa menyelamatkan hati yang paling besar.